بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Hadirin jamaah Ba'diyah Maghrib kang kula hormati, seperti biasa sederenge sareng-sareng thalabul ilmi, sareng-sareng maos niat supados thalabul ilmi niki selain thalabul ilmi nampi pahala i'tikaf dados sareng-sareng niat i'tikaf sampai isya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat isun i'tikaf teng masjid niki karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja lan puji syukur senantiasa kula panjataken dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat kalian salam tercurahkan atas junjungan kula baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hari Selasa malam Rabu, kalau tertera di jadwal kita sama-sama belajar kajian tentang fadilatul dzikr, fadilah dzikir, fadilah dzikir. Semoga Allah istiqomahkan kita dimanapun kita berada, kita menjadi hamba yang berzikir. Bahkan yang berzikir itu bukan hanya manusia, pepohonan, batu, apa saja yang ada di muka bumi ini berzikir, mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam juz 28 diulang-ulang ayatnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Maha suci Allah yang mana kesuciannya disebutkan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semua makhluk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dedaunan berzikir, hewan-hewan berzikir. Maka kalau ada manusia yang hari ini tidak berzikir, minimal mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka statusnya sebagai apa coba?
hewan berzikir, pohon berzikir, rumput bergoyang berzikir. Ya, bergoyang kata ebit ya, tapi berzikir. Ya. Batu berzikir, gunung berzikir, lautan berzikir. Setan zikir enggak? Setan tuh mengingat Allah, tapi ingatnya itu bukan cinta, ingatnya itu benci. Maka hati-hati dengan zikir. Ada yang mengingat Allah tuh karena cinta, ini yang namanya zikir. Tapi juga ada yang mengingat kalian karena utang. Zikir bukan? Hah? Hati-hati. Ya. Jadi belum tentu orang mengingat itu disebut berzikir. Tapi maksud daripada dia mengingat itu atas dasar apa? Karena sampai hari ini iblis la'natullah alaihi tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia itu bukannya tidak mengingat Allah, justru sampai hari ini dan sampai hari kiamat dia persis mengingat kejadian pada waktu itu tatkala Adam diciptakan. Jadi iblis itu benar-benar mengingat. Maka tidak semua yang mengingat, yang menyebut itu dikategorikan berzikir. Maka atas dasar dan landas apa kita berzikir? Kalau mengingatnya karena benci, mengingatnya karena ada perihal yang perlu diingat, maka itu bukan zikir. Ang Didi nih kalau lihat muka Hasan nih, ke bawah kemana aja ingat kita. Pergi ke Jakarta ingat, ya. Masuk ke kamar mandi ingat. Nah, gitu. Atas dasar apa dulu ya? Kalau bukan atas dasar cinta mengingatnya, maka bukan dikategorikan zikir. Hati-hati. Ada lagi begini, mengingat Allah, menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya, menyebut nama Allah tapi ingatnya yang pengen dituju duit. Ini zikir bukan? Allah, ya. Qulil haqq walau kana murran. Rabbi ishrah li sadri. Semoga Allah membimbing lisan Ang Didi supaya objektif. Jadi mohon jangan ada yang tersinggung, ya. Karena sejauh mana berbicara insyaallah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah maupun ijtihad para alim ulama, ya. Maka itulah gunanya syiar dan dakwah, untuk meluruskan amal ibadah kita yang bengkok. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, moga aja besok dagangannya payu ya Allah, gitu. Subhanallah. Itu namanya doa. Ya. Dalam Al-Qur'an
mintalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama Allah, menyebut asmaul husna dalam surat Al-Mujadalah, qulid Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dimanapun kalian berada, mintalah kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, ketukan dalam hati kalian nih lagi punya hajat apa, itu namanya doa. Ya, awas bedakan. Kalian lagi punya hajat pailit, maka minta dengan asmaul husna sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Ar-Razzaq, ya Razzaq, ketukan dalam hati, ya Allah, utang ulang lagi, ya Razzaq, duit laka, ya Razzaq, itu doa. Ya, itu secara istilah doa, bukan zikir, dan itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Maka zikir itu secara bahasa nanti meliputi sholat, meliputi doa, ya. Tapi kita membahas ini secara istilah. Maka tadi yang pertama, kalau kita mengingat karena benci, karena ada sesuatu hajat, maka itu bukan zikir. Tapi zikir itu mengingat dan menumbuhkan rasa mushtaq, menumbuhkan rasa rindu kepada yang ia ingat, itu zikir. Ya. Versi nomor 2, ada yang menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman dengan tujuan bukan yang ia rindukan. Maka silakan masukkan ini ke dalam kategori doa, bukan masuk ke dalam kategori zikir. Ya. Maka dalam kitab Sirajul Munir, zikir itu mesti disandingkan dengan apa? Al-ilmu ma'adzik zikri, mesti disandingkan dengan ilmu. Yang namanya zikir mesti disandingkan dengan ilmu. Kenapa? Karena zikir itu sensitif, ikhwani fillah. Hati-hati. Zikir itu sensitif. Maka mesti disandingkan dengan ilmu. Kenapa demikian? An-nadhkurallah li ihdari kibriyaihi wa 'azamatihi bi tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian zikir yang dicontohkan oleh para sahabat. Mengingat Allah, menyebut Allah sehingga hadir kebesaran Allah di dalam hati kita. Hadir keagungan Allah di dalam hati kita dengan caranya baginda Rasulullah. Maka kalau kita zikir, yang diingat bukan kebesaran Allah, yang diingat bukan keagungan Allah, berarti ada yang salah dengan zikir kita. Bisa jadi niat zikir kita salah, bisa jadi cara berzikir kita salah, bukan cara baginda Rasulullah. Maka hakikat zikir, tatkala kita mengucapkan ya Rahman, maka masuk ke dalam hati kita kebesaran Allah, bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, saya banyak dosa, ya Rahman, ampuni saya, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Masuk ke dalam hati kita tatkala kita mengucapkan ya Razzaq, yang maha memberi rizki. Masuk ke dalam hati kita kebesaran dan meyakini bahwa hanya Allah semata yang memberikan rizki, bukan dagangan kita,
bukan pertanian kita, bukan bisnis kita, bukan jabatan kita. Semakin kuat diucapkan ya Razzaq, maka semakin yakin rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hanya perantara. Itu hakikat zikir, ikhwani fillah. Salah satu fadilah untuk mendatangkan rizki apa? Salat duha. Itu bagian fadilah mendatangkan rizki atau melapangkan rizki. Salat duha. Tapi fikir secara logika. Salat duha itu waktunya kapan? Waktu duha. Waktu duha tuh kita ngapain? Tidur. Sibuk. Ya kan? Logikanya begini loh. Salah satu fadilah salat duha dalam mafhum hadis, baik dalam fatwa para alim ulama, yakni salat duha. Itu salah satu fadilah untuk menarik rizki, supaya rizki kita berkah, supaya rizki kita lapang. Tetapi logikanya kenapa Allah menempatkan salat duha itu di waktu duha? Padahal waktu duha itu waktu sibuknya kita, baru memulai aktivitas, baru mulai nyari duit, kata Allah, sholat kamu. Logikanya gitu kan? Nyambung nggak? Kagak nyambung. Ya kan? Ya. Seakan-akan ini Allah ingin mengingatkan lagi. Di ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kamu tuh harus ikhtiar. Kamu tuh harus gerak. Kalau nggak gerak kamu nggak makan. Tapi di sisi lain Allah juga mengingatkan, hai, tatkala kamu ingin bergerak, tiba-tiba kata Allah, sholat. Logika kita nggak nyambung, bener nggak? Nggak nyambung. Ibaratnya gini, kita ingin memulai nyari duit ya, nyari duit. Tapi pas baru mulai nyari duit, kata Allah suruh sholat dulu. Jadi maksud daripada sholat duha mendatangkan rezeki itu apa sebenarnya? Allah ingin menafikan. Sebenarnya maksudnya Allah itu ingin menafikan, wahai hambaku, kamu diperintahkan untuk ikhtiar, pergi kamu ke sawah. Diperintahkan kamu untuk berdagang kamu bergerak. Wahai hambaku, ikhtiar kamu, wantashiru fil ardi, nyebar kamu di muka bumi. Maka Allah ingin mengingatkan seakan-akan, tapi ingat, karena mindsetnya manusia, tatkala diperintahkan untuk ikhtiar, maka akan goyah di dalam hatinya keyakinan bahwa Allah itu yang memberikan rizki. Mengakui enggak? Ketika kita ingin bergerak, beraktivitas, nyari duit alias molah, maka di hati kita ini berkurang keyakinan bahwa Allah yang memberikan rizki. Bener enggak? Ngaku aja udah. Ngaku. Ya. Ngaku aja. Kita nih baru mulai mau dagang, baru muter nih ya. Baru muter. Motor baru dipanasin. Dongdangan udah siap. Siap mau ngegas itu. Itu goyah hati kita, seakan-akan yang mendatangkan rizki itu dagangan. Seakan-akan yang mendatangkan rizki itu molah. Maka Allah ingatkan lagi dengan sholat kamu. Sholat kamu. Karena hakikat yang mendatangkan rizki adalah Allah subhanallah. Jadi sholat duha maksudnya mendatangkan rizki. Itu sebenarnya Allah ingin mengingatkan kepada kita, hai kamu manusia, tetap kamu berikhtiar, tapi hakikat yang mendatangkan rizki adalah Allah.
Semakin kita berzikir dengan mengucapkan kata ya Razzaq, ya Razzaq, bukan kita minta duit ikhwani fillah. Maksud dan tujuan adalah supaya kita yakin betul masuk ke dalam hati sifat Ar-Razzaq itu bahwa Allah yang memberikan rizki. Itu hakikat zikir. Ya Razzaq, ya Razzaq, Allah yang memberikan rizki. Allah yang memberikan rizki. Allah memberikan rizki tanpa sebab atau dengan sebab. Jika Allah berkehendak dengan dagangan atau tanpa dagangan, Allah mampu memberikan rizki. Jika Allah berkehendak tanpa bisnis atau dengan bisnis, tanpa maulah atau dengan maulah, Allah mampu memberikan rizki. Itu hakikat zikir yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita tatkala kita mengucap ya Razzaq. Ya Razzaq, Allah yang memberikan rizki. Salah satu fadilah yang mendatangkan rizki dalam Al-Quran, surat apa yang sudah ngetren? Surat apa fadilah yang mendatangkan rizki yang sudah ngetren? Surat Waqi'ah. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ya diwasiati amalan oleh Rasulullah, jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran itu maksudnya apa? Membaca surat Al-Ikhlas tiga kali. Ada banyak amalan sebelum tidur. Di antaranya, kalau kamu nggak mau fakir dan miskin, kalau kamu nggak mau kekurangan, baca surat Waqi'ah sebelum tidur. Ada banyak amalan. Tapi maksud dan tujuan Allah itu memerintahkan kita membaca surat Waqi'ah apakah untuk mendatangkan rizki? Singen diwerwe embu. Coba tengok isi surat Waqi'ah. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha' Allahu rabb afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Subhanallah. Di sisi lain Allah memerintahkan kepada kita di antara fadilah surat Waqi'ah supaya kita terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, tetapi isi surat Waqi'ah mengingatkan kita ikhwani fillah, afara'aitum ma tahruthun, siapa yang nanam itu? Siapa yang nanam tumbuhan itu? Siapa? Petani, betul. Siapa yang nanam tumbuhan di sawah, tumbuhan padi? Kata Allah nanya begitu. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu yang menumbuhkan itu padi sampai dia panen atau Allah yang membuat padi itu sampai dia panen? Allah. Subhanallah. Diingatkan lagi kita ini oleh Allah. Siapa yang nanam padi itu? Iya, kamu yang nanam padi melalui wasilah tandur, kan gitu. Tapi setelah tandur, siapa yang membuat padi itu tumbuh? Siapa yang membuat padi itu panen? Tanya Allah begitu. Kemudian Allah tanyakan lagi, afara'aitum ma tashrabun, yang kamu minum itu dari mana? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamu yang nurunin dari langit, dari awan, atau Allah yang nurunin? Jika Allah berkehendak, kata Allah, maka niscaya yang Allah turunkan air hujan dari langit itu akan menjadi asin semuanya sehingga kita tidak dapat minum.
Subhanallah, ternyata banyak dalil-dalil yang menunjukkan dalil tersebut amalan untuk dunia, tapi hakikat dibalik semua itu ternyata Allah mengetuk pintu hati kita. Ikhwani fillah, salah satu fadilah supaya kamu terhindar dari kefakiran adalah kamu membaca Waqiah. Tetapi ternyata isi Waqiahnya, hei, yang membuat fakir itu bukan karena kamu ini tidak membaca Waqiah, atau sebaliknya, yang membuat kaya itu bukan karena kamu itu membaca Waqiah. Diketuk pintu hati kita bahwa yang membuat kaya, yang membuat fakir, yang membuat miskin itu atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, tanpa usaha atau dengan usaha, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pulang pagi, pergi pagi, cungur jadi kuping, kuping jadi mata, kan gitu. Tapi angger baik kita nggak pernah kaya-kaya, karena kekayaan adalah atas kehendak Allah. Kalau seandainya Allah tentukan orang yang paling bekerja keras itu adalah yang paling kaya, maka hari ini yang paling kaya siapa? Tukang molah, kan gitu. Sing esuk mulai nyampe sore, ya kan? Tapi Allah nggak di situ ditempatinya. Ya. Jadi sebenarnya, ya, di sisi lain Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, tapi di sisi lain juga Allah mengetuk pintu hati kita. Hai manusia, yang membuat kaya itu Allah, maka jangan jauh-jauh dari Allah. Biar kaya kamu menjadi kaya yang tawadhu, biar kaya kamu menjadi kaya yang dermawan, biar kaya kamu yang menjadi bukan kaya monyet, enggak, tapi menjadi orang kaya yang diridhoi Allah. Hai kamu manusia, kalau Allah hari ini kehendaki engkau menjadi orang yang fakir, karena hakikat yang membuat fakir itu adalah Allah, mestinya kamu ridho. Maka dengan fakir itu semakin kau dekat dengan Allah. Dengan fakir itu semakin engkau bersyukur kepada Allah, meskipun manganin dadak gelati, meskipun akeh. Islam itu adil. Dalam kitab Tankihul Qaul ada bab khusus untuk orang miskin. Barang siapa yang bersabar dengan kemiskinannya, maka setiap duduknya, setiap tidurnya, setiap berdirinya, dia tidak melakukan apa-apa, dia akan dinaungi pahala kemiskinan. Subhanallah. Ini benar, bukan kata kita tapi kata ulama. Ya. Kenapa demikian? Orang miskin yang taat pada Allah, orang kaya yang taat pada Allah, kedua-duanya sama taat pada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat 5 waktu, duduk sama-sama duduk berdua di majelis ta'lim, di majelis ilmu, tapi beda nilai pahalanya. Duduknya dia ada tambahan pahala yang tidak diberikan oleh orang kaya, yakni pahala miskin. Ini benar loh, nggak bercanda. Maka Allah Maha Adil. Yang miskin dapat pahala yang kaya tidak dapat pahala tapi punya uang banyak. Adil nggak Allah? Yang miskin nggak punya duit, mangan dadak lah gelati. Besok nih mau kerja apa lagi buat makan nih, itu miskin.
Sehingga duduknya dia itu mendapat pahala karena ada kerisauan dalam fikirnya, besok dia mau makan apa, kerjanya apa, itu diberikan nilai pahala oleh Allah sesuai dengan hadis Nabi, ma asaba min muslimin min nasabin wala wasabin hatta syawkati yushaquha illa ghafarallahu min dhanbihi. Ada dua kemungkinan, tidaklah menimpa suatu kerisauan kepada seorang muslim, orang miskin risau gelisaunya apa? Besok makan apa kan? Kecuali dia dikurangi dosanya atau ditambah pahala, maka benar kata para alim ulama dalam kitab Tanqihul Qaul, duduknya orang miskin meskipun duduk dia pikirannya itu enggak tenang, beda dengan orang kaya. Makanya diberi nilai pahala. Duduknya Om Denny di situ dengan kita, kamu yang punya duit 10.000, kita yang punya duit 100.000, beda Om. Gedean sampean pahalanya. Karena cuma punya duit 10.000. Buat apaan 10.000? Buat beli nasi bungkus, selesai kan gitu. Ya. Jadi itu karena ada kerisauan. Maka Allah tuh maha adil. Yang miskin, yang taat pada Allah, duduknya dapat pahala tapi nggak punya duit. Yang kaya duduknya nggak dapat pahala tapi punya duit. Kita milih yang mana tuh? Tinggal pilih baik. Semuanya ada keuntungannya masing-masing dalam Islam tuh, subhanallah. Nggak ada yang merugi. Jadi intinya kita mesti bersyukur dengan keadaan yang apa yang kita miliki sekarang. Dan yang paling penting apa kata Allah dalam Al-Quran? Innahu huwa amata wa ahya. Allah yang menghidupkan dan Allah yang memati. Ini dalam Al-Quran. Catat poin pentingnya antara kaya dan si miskin. Dalam Al-Quran apa lagi? Innahu huwa aghna. Allah yang membuat kalian kaya dan Allah yang membuat kalian miskin. Ternyata dalam Al-Quran bukan miskin, ikhwani fillah. Miskin hanya dibuat-buat oleh hati kita, oleh tingkah laku kita. Kita catat dalam Al-Quran pertama, innahu huwa abqa wa adhaq. Allah yang membuat kalian bersedih dan Allah yang membuat kalian tertawa. Selanjutnya kata Allah, innahu huwa amata wa ahya. Allah yang menghidupkan kalian dan Allah yang mematikan kalian. Pas sebelah sini, innahu huwa aghna. Allah yang memberikan kalian kaya, yang membuat kalian kaya, dan Allah yang membuat. Ternyata lawan katanya bukan miskin. Apa lawan katanya? Aqna. Allah yang membuat kalian cukup, qanaah. Jadi miskin itu ada di mana sebenarnya? Ada dalam hati kita dan tingkah laku kita. Minimal Allah itu telah memberikan cukup dengan apa yang kita butuh karena gaya hidup kita, karena keinginan kita, karena hati kita yang membuat kita miskin. Itu poin yang terpenting yang perlu kita catat. Maka sebenarnya yang kita bahas hari ini tentang zikir adalah hakikat zikir. Hakikat zikir itu apa maksudnya? Membawa kita, mengingatkan kita supaya kita menafikan atau meniadakan tentang apa yang ada di alam dunia ini. Hakikatnya semuanya datang dari Allah. Kendati pun dunia itu adalah darul asbab, tapi tempatnya sebab. Tapi Allah ingin mengetuk pintu hati kita supaya kita yakin betul dengan cara zikir. Maka semakin kita berzikir, kalau kita ingatnya dunia, maka bukan zikir, ikhwani fillah, afwan. Bukan, itu bukan zikir.
Semakin kita berbanyak zikir tapi target kita adalah dunia, afwan ikhwani fillah, itu bukan hakikat zikir. Kita koreksi diri kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang demikian. Semakin kita beramal, tapi kok kita nggak semakin tawadu, akhlak kita nggak semakin baik. Semakin kita berzikir, banyak zikir, tapi kok yang diingat bukan Allah. Yang diingat, kita kok sudah zikir begini banyak, tapi dagangan nggak laris-laris, gimana nih? Hah? Kita ini sudah amalan banyak-banyak, tapi gimana nih usaha masih macet terus? Maka hakikat zikir adalah semakin kita mengingat Allah, semakin kita merasakan Allah itu begitu dekat, dan semakin menafikan, meniadakan bahwa hakikatnya yang mendatangkan rizki adalah Allah. Kalau kita menyebut nama Allah atau berzikir dengan nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, yang maha memberikan rizki adalah Allah. Ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, saya sekarang lagi nganggur, nggak punya kerjaan apa-apa, berzikir dengan ya Razzaq, semakin mantap hatinya. Meskipun saya nggak punya kerjaan apa-apa, yang mendatangkan rizki itu Allah. Allah mampu mendatangkan rizki dengan pekerjaan atau tanpa pekerjaan. Jika Allah berkehendak dengan pekerjaan atau tanpa pekerjaan, Allah mampu mendatangkan rizki. Baru beli gendon baru beli. Kenalan ning di gendon. Ana sing genae ning lemah, ana sing genae ning bogol kelapa. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Bisa Allah memberikan rezeki? Bisa. Allah. Baru beli kelapa bun, ning jero kelapa ana apa ya? Ana banyu pernah ndeleng beli Mang Wiryo nyuntik kelapa nggo banyu. Ora pernah. Jadi siapa sebenarnya yang ngasih di kelapa itu air? Siapa? Allah mampu memberikan kelapa itu air tanpa menyuntik melalui selang. Allah. Hah? Air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Boleh diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wudu jangan nganggo banyu kelapa, saking akeh banyu kelapa yang ana sedrigen blolih angger belisah. Dia boleh diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wudu jangan nganggo banyu susu karena saking sugie. Maka tetap enggak sah wudunya. Ya. Itu air suci tapi tidak dapat mensucikan. Boleh diminum, boleh dikonsumsi. Jangan oleh diinum tapi boleh nggowo wudu. Aqua kalau air murni jernih dari alamnya boleh. Wis beda ke pembahasan. Nanti pembahasan selanjutnya karena sudah masuk waktu Isya. Jadi kalau dalam kitab Sirajul Munir, zikir itu mesti disandingkan dengan ilmu. Apa makna zikir? An nadhkurallah li ihdari kibriyaihi wa 'azamatihi bi tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Allah, menyebut Allah dengan nama-nama Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah maupun dalam ijtihad para alim ulama, sehingga masuk ke dalam hati kita kebesaran dan keagungan Allah dengan caranya baginda Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.